nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebahagiaan adalah suatu keadaan, pikiran, atau perasaan yang sungguh merasa senang, merasa tentram dalam hidup secara lahir dan batin, yang maknanya adalah untuk meningkatkan visi diri. Kebahagiaan juga merupakan suatu keberhasilan yang telah dicapai oleh seseorang. Salah satu contoh kebahagiaan yakni ketika seseorang memiliki kehidupan sosial yang baik dan mapan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang tua pastilah menginginkan supaya anak-anaknya berhasil. Untuk mencapai keberhasilan itu, orang tua pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Harapannya, ketika seorang anak berhasil, mereka akan menjaga dan membahagiakan orang tuanya nanti. Oleh karena itu, keberhasilan yang dicapai oleh seorang anak nantinya akan membawa kebahagiaan dalam hidup mereka. Tentunya, jika anak-anaknya mencapai kebahagiaan, orang tua juga akan merasa bangga dan bahagia atas pencapaian tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang siapa yang berbahagia. Dikatakan bahwa Yesus sedang berbicara, berserulah seorang ibu dengan berkata, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Dan Yesus berkata juga, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maksud dari ungkapan wanita itu ialah berupa pujian kepada Yesus yang telah memberikan pengajaran kepada orang banyak. Ini merupakan ungkapan kebahagiaan
dari seorang ibu yang merasa bersukacita terhadap anaknya yang mempunyai kecakapan dalam hidupnya. Saudaraku yang terkasih, ungkapan Yesus di sini seolah-olah ia menolak perkataan dari seorang ibu tadi. Namun sebenarnya Yesus ingin mengatakan bahwa kebahagiaan bukanlah semata-mata hal-hal yang bersifat duniawi, melainkan juga bersifat rohani. Maka dari itu, Yesus mengatakan bahwa yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan yang memeliharanya. Ungkapan Yesus ini juga mempunyai kesamaan ketika Maria, ibunya, dan saudara-saudaranya datang mengunjunginya. Pada saat itu Yesus mengatakan bahwa ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Begitu juga dengan hal ini, Yesus ingin menekankan bahwa seorang mencapai kebahagiaan bukan semata-mata ia telah mendapatkan kenikmatan duniawi, melainkan ia mampu melaksanakan sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hidup sehari-hari kita mengutamakan hal-hal duniawi. Kita sibuk dalam pekerjaan kita masing-masing. Hal ini menjadi tuntutan supaya kita mencapai kebahagiaan dalam hidup. Namun, kita menjadi lupa akan tugas-tugas kita yang lain. Misalnya, karena tuntutan pekerjaan, kita menjadi lupa untuk berdoa, pergi ke gereja, mengikuti kegiatan-kegiatan lingkungan, dan sebagainya. Bahkan situasi dan kondisi saat ini kita mendapat tekanan supaya dapat bekerja lebih giat lagi demi mengembalikan keadaan ekonomi yang terpuruk karena pandemi ini. Tentunya karena tuntutan keadaan, kadang kita menjadi lupa akan sesuatu yang lebih penting, yakni akan kebutuhan rohani kita. Akhirnya kita pun mengalami kekeringan rohani. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini Yesus mengajak kita supaya kita mampu mencapai kebahagiaan sejati, yakni mendengarkan firman Allah dan mampu melaksanakannya. Yesus tidak melarang kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita. Bahkan Yesus menginginkan supaya kita tetap setia terhadap pekerjaan kita masing-masing. Namun, Yesus mengajak kita supaya selalu melalui pekerjaan dan kegiatan yang kita masing-masing, kita mampu mencapai kebahagiaan sejati, yakni hidup di dalam Kristus. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang selalu Engkau limpahkan di dalam diri kami. Kami mohon, semoga kami mampu menjadi pelaksana sabda-Mu yang sejati, sehingga dalam hidup kami, sabda-Mu menjadi penuntun dalam hidup kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya.
bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.